Oke guys, lanjut lagi Project Car 71. Jadi ini mobil sudah selesai proses pengecatan. Ini paket cat medium, harganya 7 jutaan. Hasilnya nih bisa teman-teman lihat aja. Oh. Dan hari ini kita mau lanjut dulu ganti kopling set. Nah, jadi mobil ini kan datang ke sini, koplingnya selipnya parah banget sih. Jadi kalau misalnya kita mau jalan di mobil, kita masukin gigi satu, koplingnya diangkat full gas. Kalau dikasih dikit dia nggak mau jalan, harus dikasih bener-bener ada ngeraung baru jalan ya mobilnya. Udah kacau pokoknya. Nah ini kita baru sampai bongkar dulu as roda. Nah ini CV join dalam sebelah kiri, sebelah kanan sorry, sopir. Ini kondisinya udah mengkhawatirkan juga guys. Gemuknya udah habis, dalemannya udah kering. Ini bentar lagi jebol, parah pokoknya nih. Jadi memang untuk kondisi kaki-kaki di mobil ini kacau semua guys. Kondisinya udah rusak parah, udah di bawah 30% semua. Jadi pas kita coba test drive kemarin sebelum kita masukin ke bengkel cat ya, ini mobil udah kayak gerobak. Gerobaknya udah bukan gerobak lagi, apa ya, gerobak parah lah pokoknya. Nah ini untuk bak kopling bentukannya kayak gini guys. Ini kotor, seal transmisi atau seal gentong ini udah jebol. Kelihatan ya olinya kemana-mana nih. Terus banyak part berkarat, ya kan? Jadi setelah saya tanya kemarin, ini pernah dibersihin pakai engine degreaser. Jadi kemungkinan ngebersihinnya itu nggak sampai bersih guys. Nih, ini juga banyak sampah di atas bak transmisi. Nih, ada tulang ya kan. Terus untuk sensor backup switch, kabelnya udah pada putus. Jadi kalau sensor backup switch putus, ketika mundur, lampu mundur yang di belakang yang direm dia nggak bakalan nyala karena kondisinya udah putus kayak begini guys, gitu. Nah ini untuk kondisi CV join dalam sebelah kiri masih aman, tapi gemuknya udah bukan gemuk lagi, sekarang udah jadi oli. Udah encer. Jadi paling untuk CV join sebelah kiri ini gemuknya nanti kita ganti baru aja, karena kayaknya sih kondisi fisiknya masih bagus. Kalau yang ini parah sih nih. Tuh. Nih. Udah kayak gini guys. Kebayang gak ini CV join muter ya kan? Tanpa gemuk. Tanpa pelumas. Bunyinya kayak gimana ya kan? Terus gesekannya juga Nah, mantep pokoknya ini mobil. Jadi salah satu yang saya takutin nih kalau ngebongkar mobil dengan kondisi kayak gini, itu penyakit yang ngerembet. Bisa jadi ketika bagian yang kotor tadi kita bersihkan, muncul penyakit baru, kelihatan penyakit baru. Kayak misalnya karet-karetnya sobek, ya kan. Terus bagian-bagian yang tertutup sama kotoran kita bersihin jadi oblak, gitu-gitu pokoknya. Ya pokoknya kalau misalnya ada kerusakan lagi, ada tambahan lagi, nanti kita infokan sama pemilik mobil. Mudah-mudahan rembetan yang nggak banyak, tapi biasanya pasti ada rembetan, gitu. Nah jadi pokoknya hari ini kita mau ganti kopling dulu, oke? Nanti untuk masalah rembetan kita infokan setelah proses bongkar kopling atau ganti koplingnya selesai guys. Nah oke, ini koplingnya udah turun, kita cek sama-sama ya. Nah ini untuk kampas kopling parah, terparah nih. Jadi selama saya ngerjain project car, kopling sampai kayak begini kondisinya cuma ini doang. Ini sampai kemakan paku kelingnya guys. Nih, ini untuk dekrup, platnya juga udah pasti kegesek karena yang kemakan tadi kan paku keling, udah sampai paku keling. Tuh. Ini nanti kita ganti pakai kopling set baru seperti biasa ya kan. Nih, ini baru original. Kalau nggak original, saya balikin duitnya. Nih barangnya saya kasih. Ini dekrupnya juga original. Tuh. Jadi satu set kita pakai barang original sesuai request pemilik mobil. Nanti untuk bearingnya juga kita kasih baru, bearing baru. Bearing dekrup ya, original juga, koyo. Nih. Nah terus ini untuk bak kopling nih guys. Ini bak koplingnya udah turun. Tuh kelihatan kotor ya kan, dan banyak karat di mana-mana. Ini juga tulang ayam anjir, ini udah dipakai
kandang tikus kali mobil tuh. Ini juga banyak baut-baut berkarat ya kan, besi-besi berkarat. Jadi kemarin kan saya udah ngobrol nih sama pemilik mobil, saya tanyain. Ini katanya pernah dibersihin pakai engine degreaser. Nih. Jadi cara ngebersihinnya kemungkinan salah. Karena mungkin ketika atasnya dibersihin pakai engine degreaser, dibilas, nggak sampai bersih total. Jadi beberapa bagian menggenang di atas bak kopling dan di bagian mesin-mesin yang cekung gitu. Ya kan, didiemin beberapa lama, akhirnya bikin lapisan anti karat di baut, di besi-besi itu terkikis semua, dan akhirnya akhirnya jadi berkarat kan. Jadi pokoknya untuk di bagian mesin ini bracket hampir semua berkarat guys. Nih, itu juga ngebersihinnya agak bingung ya kan, soalnya karatnya udah bukan karat tipis lagi, ini udah terkikis sampai lapisan lumayan dalam. Jadi nanti untuk bak kopling nanti kita coba bersihin dulu, nah nanti setelah habis dicuci ya, setelah habis dibersihkan, nanti bakal kelihatan kondisi aslinya seperti apa ya kan. Yang belum ketahuan nanti rembetannya apa aja, sementara yang kelihatan seal gentongnya hancur, seal dan juga karet bootnya udah pasti ya kan. Untuk lain-lainnya belum, jadi ya nanti sambil jalan aja lah kita infokan, oke? Nah oke guys, ini bak kopling udah kita bersihin. Di bagian bak kopling warnanya pucat kena air degreaser. Degreaser ini kayaknya mengandung soda api. Nih, ini besi-besi kayak gini berkarat guys. Tuh, karatnya udah bukan karat tipis lagi, ini dalam. Tuh, karat semua ini guys. Ini bagian luar besi-besinya udah terkikis guys, itu karat parah kayak gitu ya. Jadi penggunaan engine degreaser yang mengandung bukan yang mengandung sih, hampir semua engine degreaser itu punya campuran soda api. Jadi dipoles dikit aja, dikuas dikit, habis itu diguyur pakai air, dibersihin. Nah kalau ngebersihin atau ngebilasnya nggak maksimal ya kan, jadi di bagian cekung-cekungan mesin itu masih ada genangan air bekas engine degreaser, ya seperti ini hasilnya, karat di mana-mana guys. Ini di bagian koplingnya juga warnanya udah lain, gosong karena ya soda api tadi dari cairan pembersih. Ini kopling barunya udah naik ya guys, tuh. Nah, tinggal kita naikin bak kopling, terus nanti kita tes, mudah-mudahan lancar, nggak ada yang seret-seret, nggak ada yang macet-macet ya kan. Karena kita juga tadi ngebersihinnya nggak terlalu ekstrim. Kalau kita bersihin total sampai kita gasok pakai sikat kawat, takutnya besi yang berkarat tadi makin tipis ya kan. Jadi udah segini dulu aja dah. Nah oke guys, pemasangan kopling baru udah selesai, bak koplingnya juga udah naik. Nah jadi kondisi mesin seperti ini ya. Bagian besi sama baut banyak yang berkarat. Contohnya kayak gini, bracket berkarat, ini berkarat, bracket aki juga tuh berkarat guys. Ini juga cover untuk penutup kepala aki positif, sampai kayak gini guys. Aduh, engine mounting besinya udah berkarat parah, alternator juga sama guys, berkarat. Ya pokoknya buat teman-teman yang mau pakai engine degreaser, pakai aja ya kan. Cuman ngebersihinnya atau ngebilasnya harus benar-benar bersih. Kalau nggak bersih ya kayak begini hasilnya, kayak mobil bekas kebakaran ya kan, banyak karatnya kayak gitu. Nah ini untuk di interiornya masih acak-acakan. Jadi mobil tadi udah kita coba maju mundur, koplingnya alhamdulillah enak, cuman ada kendala di bagian tuas transmisi. Jadi untuk operan gigi ke 1, 3 dan juga 5, 5 itu rada sedikit seret. Kalau ke belakang gigi 2, gigi 4 sama gigi mundur itu enak, lancar nih. Di gigi 3 seret, agak seret, gigi 1 agak seret. Nih. Tuh gigi 5 agak seret. Kalau ke belakang lancar, enak.
Nih. Jadi setelah kita cek tadi ternyata dari kabel persnelingnya agak seret. Kalau ditarik sama diulur itu agak seret. Ya mungkin karena kondisinya udah kotor, ya kan. Bisa jadi dari bagian yang tadi kita bersihin, apa namanya, besi-besinya itu seret juga bisa. Tapi ini udah kita kasih gemuk lagi, udah kita kasih pelumas supaya nggak terlalu berat lah ya. Nah ini untuk pedal koplingnya seperti biasa. Kalau udah diganti pakai kopling baru, enak, enteng, kayak nginjek bolu. Jadi untuk penggantian kopling hari ini udah selesai. Jadi besok kita lanjut ke bagian kaki-kaki sama penggantian engine mounting, semuanya diganti. Gitu. Nih, mobil ini belum kita test drive, tadi baru kita coba maju mundur aja dikit. Koplingnya udah enak, udah responsif lagi, udah nggak ngeraung lagi ya kan. Sekarang pedal kopling angkat dikit tanpa injek gas, mobil udah jalan. Oke, mantap, mantap.